Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, menghargai kegiatan ekonomi. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, betul. Itu adalah gambar kegiatan ekonomi masyarakat. Di sekitar kita terdapat keragaman kegiatan ekonomi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, meskipun berbeda, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Lantas, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Mengapa kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yang pertama, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Yang kedua, pada kegiatan produksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Sebagai contoh, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini. Nah,
Dengan penyampaian materi ini, semoga kita bisa menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.